bahwa kepentingan masyarakat akan dijaga dan dilindungi. Nyo juga tidak merasakan lagi pegah mono. Banyak sekali sumber-sumber daya alam di Indonesia nyo dikelola dengan asal-asalan, dikelola dengan tidak bertanggung jawab. Hana tato pegah nyo kipat dan nasib generasi mendatang setelah bumonyo dapat hancur lagi. Takalon di Papua, takalon di Kalimantan, di Sulawesi, yang kamu kalau pernah menjajah di tempat-tempat yang legenya rupa, tidak ada sedikit pun dari para pengusaha-pengusaha tambangnya yang melakukan yang diulih undang-undang. Undang-undang nyobek takkan nilai keagama, undang-undang negara menyatakan bahwa apabila tanya sudah menambang sesuatu di daerahnya, maka daerahnya harus direvitalisasi kembali, diperbaiki kembali. Yang menyatakan padum ke kedalaman Freeport yang dikuras oleh Amerika di Papuanya. Kedalaman mulai dari ujung sampai dalamnya sudah 1,5 kilometer. Dalam yang gadi tambang lewatnya. Pun dijo izin le masa Pak Harto watenya tembaga hitam dia. Rupanya diuk kuning menu menyojino datakalon. Wate datakalon cilagemo datakalon. Memang gunung di Freeport. Boco bacut mentong oronyan kaya awak Papua boco pipanya hidupin baju-baju dan kaya orang Papua untuk di mbak ulenya untuk hidupin padung yang ditambang oleh Amerika yang bermainlah dengan para pejabat di Nanggro katanya. Nyo adalah pemimpin yang tidak amanah, malah urungnya masing-masing pemimpin danyo tegoh lom apih masa kepemimpinan tamah lom masa 25 tahun tamah. Sementara kepemimpinan urung danyo presidennya cuma 30 tahun, tapi oleh presidennya itamah juga 25 tahun gini. Ipaman juga kayaknya. Mungkin karena deal lah ini. Jadi nyo memang tidak ada amanah dalam pemimpin. Nya di tingkat nasional, di tingkat daerah juga lagi ledah terjadi lagi menerbitkan izin usaha pertambangan dengan tidak melakukan kajian-kajian mendalam. Lembaca beklam dari Ledro Gubernur yang terakhir memimpin, masing-masing menerbitkan izin usaha pertambangannya oleh Tiploh. Apa sudah ada kajian tentang IUP yang sehingga mudah untuk diterbit? Yang juga anak mumpung dan yang perles penerji KPK-nya lebih kuat lah, tapi ternyata KPK pun diperlemah oleh pemimpin-pemimpin danyo. Jadi memang nyo tidak bisa juga kita dapatkan di Nanggro danyo kepemimpinan yang amanah. Selanjutnya tabligh ini adalah menyampaikan amanah. Memang Rasulullah adalah rasul yang utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Dalam konteks kepemimpinan, sifat tabligh mencakup kemampuan menyampaikan visi, misi dan kebijakan yang jelas dan efektif kepada masyarakat. Sekitar 1 minggu yang lalu kamu diberikan waktu oleh KIP masing-masing 20 menit untuk menyampaikan visi dan misi calon bupati 2020. Wadelun kalon dari pasangan-pasangan calon yang menyampaikan misi secara tertulis sudah bagus, mungkin karena yang peget adalah para akademisi.
dipesan oleh akademisi, sehingga akademisi menuliskan visi dan misinya dengan baik. Pertanyaan Lun, apakah setelah visi dan misinya ditulis oleh para akademisi yang dijalankan oleh pemimpin yang sudah terpilih itu? Tanya bisa Tagalog. Sebenarnya report tentangnya selalu ada setiap tahun di Bapeda. Di Bapedanya setiap tahun ada. Sudah tercapai tidak janji-janji politik dalam visi dan misi bakal calon kepala daerah yang apabila orang yang menang dia akan melaksanakan visi dan misi. Menyotakan dari berbagai report laporan yang di Bapedanya menyokamo sebagai watenyan wakil rakyat, perwakilan rakyat yang salah satu tugasnya mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah. Reportnya atau laporan itu tidak pernah linear, tidak pernah nyambung antara pe yang ditulis dengan pe yang dibubut. Ditulis A, dibubut B. Nyan contoh lagi pegang. Syariat Islam semua berbicara syariat di nomor 1. Wanda dibaca visi dan misi syariat Islam langsung Mbak Nomita. Hana yang lain. Tapi apakah anggarannya yang 5% yang diuli undang-undang kuno bisa tercapai? Ternyata hana. Maka hana tulis syariat Islam di nomor 1. Kenapa? Karena memang hana mungkin tak terapkan syariat Islam masyarakat ekonominya lemah, masyarakat purde. Yang hana mungkin. Kita tak bicara pendidikan, tak bicara penerapan syariat apabila masyarakat murad marit ekonomi. Tidak ada. Nyatanya yang mau mendengarkan kajian-kajian keagamaan, yang mau mendengarkan kajian-kajian lagi nyorupa, yang secara ekonomi lon walaupun hana bereta tetapi tidak konumulati. Menyuruh ganti hai demi lengau urutan visi dan misinya. Bagaimana cara memilih pemimpin? Menyuruh ganti hana, memang hana. Maka menjadi pegah di UMNO salah tabu partai yang tidak berkuasa di Malaysia, UMNO. Dan contoh menyudi Indonesia Golkar, yang partai yang tidak berkuasa di Indonesia, menyudi Malaysia UMNO. Kemiskinan wajib dipelihara. Menyuhana dipelihara kemiskinan anak pilih ini UMNO. Kacarong pun, hai pilih ini partai lagi, hai pilih partai lain yang betul-betul. Tapi karena gatinnya dipelihara, yang pegang Pak Lun adalah tokoh Malaysia yang pernah lunturi, yang pernah berkunjung ke Darwissalam. Memang kemiskinan wajib dipelihara. Menyuhana dipelihara kemiskinan, maka nak pilih partai. Yang contoh. Jadi memang apa yang bisa diharapkan kalau nyo terjadi, maka perbaikan ekonomi masyarakat menjadi penting di urutan pertama. Nah, kalau apa yang menjadi penting ekonomi masyarakat di daerah tanya, menyodanya memang pertanian, ketersediaan pupuk, biji padi yang layak, kan yang paling penting sebenarnya masyarakat. Ada ASN pun pasti beranubelangci. Jeda pegang 80% masyarakat hanya menggantungkan udit di pertanian, plus peternakan, plus perikanan becu. Padahal sektor perikanan adalah sektor yang paling menjanjikan dalam bidang ekonomi, tapi tidak pernah terperbaiki persoalan perikanan. Jepang, Tagalog, tiba di Jepang dari sektor perikanan. Angkut yang bisa dihasilkan oleh Jepangnya nilainya bisa miliaran rupiah dan menghidupi ekonomi masyarakat Jepang dengan luar biasa. Kalau ini di Jepang, tiba nelayan-nelayan Jepang
luar biasa. Tapi tidak pernah. Maka sebenarnya menyo pemimpinnya ingin bisa berhasil, menyo menurut Lun, 3 nyo mentong bisa diperbaiki di tengah masyarakat, masalah pertanian, masalah perikanan dan peternakan, le macamnya mentong nyata selesai. Lun pernah ditegur le Rusli Bintang. Waktu Lun pegang Bang Rusli, Lun ingin maju sebagai bupati ke depan. Gepegah tuh bahwa gaknya sudah pernah berhubungan dengan bupati sebelumnya, menghabiskan peng sebesar 50 juta, geba bupatinya kedi untuk kalon peternakan di Australia. Di kalonlah pakiban orang Australinya membuat peternakan yang luar biasa yang hebat, sehingga memang kehidupan peternak di Australia sangat makmur, sangat maju, kaya raya dari hasil peternakan. Dan gimana cara mengimplementasikan atau menerapkan masalah peternakan yang di Australia untuk dapur kena kampung. Apa yang ditanya le bupati watewo kena padum hak ni nya tanya nya harus yang pegang, sehingga banyak mengikat lu numpak peng pribadi, hana lu pakai peng negara 500 jutanya peng pribadi lu habiskan untuk lumba pemimpin, lumba kepala dinas, lumba urung-urung yang lu rasa perlu untuk lu peganon pakiban posisi peternakan di Australia, sehingga masyarakat Australia bisa kaya raya dengan peternakan. Nyo dro musanya menyo seandainya hanya ingin menjadi bupati 10%, ya kan? Lebih gede. Apa yang hantip Allah beri kepada nya dipegang oleh Pak Rasul. Tapi menyobetul-betul itu keinginan majunya memperbaiki semua yang kurang baik, dan silakan memantapkan, meluruskan niat. Lebih-lebihnya lah pegang baru, sehingga yang urojeh lun dengo-dengo bahwa enggak nyangka geba turun ke di Australia lagi, ternyata betul nyangka yang pegang keroban dia cerita langsung kok nyana cerita. Jadi nyo luar biasa istilah dalam menyampaikan amanahnya, menyo pemimpin tidak bisa melakukan sifat-sifatnya, ya memang ya apa boleh buat, memang maka hana maju nang rodanya hana maju ke arahnya. Selanjutnya mungkin panjangkan nyoka setengah 7. Sifat yang terakhir adalah papala, ya cara berpikiran maju. Jadi nyo menggambarkan sifatnya kecerdasan dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Jadi pemimpin yang memiliki sifat papalahnya dia mampu berpikir jauh ke depan, memahami konteks waktu dan tempat, serta mengambil keputusan yang bijaksana untuk kebaikan umat. Tanyo mungkin kain takkan di media sosial namanya. Yang paling sering mengatakannya adalah Tengku Abdul Aziz, Ketua Muna Kota Banda Aceh. Menyulam ceramah-ceramahnya tadi dipegang. Dan lu kain mengkalon di media sosial ceramah-ceramah Tengku Abdul Aziz, Ketua Muna Kota Banda Aceh. Dia cerita tapi dan nyo juga ditulis dalam buku aku. Cun betul-betul aku sudah berpikiran sangat maju. Dan ditawarkan untuk kemerdekaan Aceh, bahwa sudah saatnya Aceh merdeka. Tanyo na rakyat, tanyo na wilayah, tanyo na pen, tanyo na senjata, dan insya Allah akan ada pengakuan oleh Belanda terhadap Aceh, karena seluruh daerah wilayah yang dinamakan Indonesia sudah tidak ada lagi. Yogyakarta sudah jatuh, Bukit Tinggi sebagai tempat pemerintahan darurat sudah tidak ada. Toh yang menjadi pemimpin darurat di Bukit Tinggi pada saatnya nan gak ada.
kurang diingat loh. Pokoknya yang menjadi pemimpin darurat di Bukit Tinggi. Nyan mau putar-putar di Aceh, ada di tempat di Bukit Tinggi. Mau putar-putar di Gunung Kalinya. Nyan menyuruh cerita. Jadi sudah tidak ada lagi. Dan Abu Gunung Kali berpikiran maju, menawarkan kepada pemimpin-pemimpin muda pada saatnya, pemimpin-pemimpin muda dan para ulama-ulama lain untuk tanyo bisa memerdekakan diri sendiri. Bekli tamung gede. Tapi memang suasana pada saatnya suasana politik, Soekarno orang yang sangat menyopidato orator. Memang luar biasa bisa dari pidato-pidato Soekarno-nya orang bisa mengubah pikiran orang dan mendengar pidato-pidato Soekarno. Anak-anak muda pada masanya sangat tidak setuju. Ulama-ulama muda pada saat juga tidak setuju. Sehingga Tanyo menyatakan berdiri bagian daripada Indonesia dan Indonesia masih ada, maka Soekarno mengatakan bahwa Tanyo adalah daerah modal. Maksud dan katakannya bahwa Gaknyan adalah orang yang cerdas dan berpikiran maju. Bisa dikadon dengannya bahwa menyuhana atau merdekakan diri sendiri mungkin itu akan berakibat fatal bagi Aceh. Maka Gaknyan Wate dipangkat berontak 2027 ini adalah orang yang pertama menyatakan tidak setuju. Maka Gaknyan berpindah bedah. Kan tidak setuju Gaknyan. Walaupun melinte anu madu terlibat lebih. Abang ayah nun yang Tengku Kamaruzaman yang kan telah tero yang ditimbak oleh tentara ini di Krungan. Terlibat semua, tapi Gaknyan tidak mau karena kita sudah membaiat Soekarno bahwa Soekarno gohlom sebagai pemimpin yang lagi Tanyo mau yang ke darurat. Tengku Mustafa dipegang oleh Abu Gunung Kali katanya Ad-Daruri Bisyauqah. Jadi nyan sangat tabok seharusnya dari dalam diri pemimpinnya haruslah kecerdasan yang laginya. Dia bisa melihat jauh ke depan. Nyo apa yang akan terjadi, menyo tidak dilakukan. Nyo apa yang terjadi, menyo dilakukan. Nyo pentingnya. Nyo bisa dapatkan mandum menyotanyo dekat dengan Sang Pencipta. Menyohana dekat dengan Allah Ta'ala. Nyohana adalah nyo. Hana itu tim ses orangnya. Tengoklah tim tah lagi lupa tadi. Menyohana dekat dengan Allah. Tim tahnya, tim ses yang berubah menjadi tim tah tengok. Nyo akan getah yang cuan-cuanan dong yang menguntungkan pribadi, menguntungkan kelompok, bukan menguntungkan masyarakat. Dan tintahnya dari masa Nabi Adam kan, andai Nabi Adam anak kenong tintah lagi tanya mungkin dalam surga itu orangnya kan, mau kena kenong tintah katanya Nabi Adam, aku tanya kenong hukuman dan bungonya. Lagi nyo kan baik menan maka jikipan caranya ya memang harus dekat dengan Allah. Untuk dekat dengan Allah ya lakukan ibadah-ibadah. Lun kain cik nengo tausiah dari Ustaz Adi Hidayah. Nyan urung-urung kaya pada masa Nabi lagi Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi yang kaya rayanya menyatakan apa strategi awaknya sehingga bisa menjadi pedagang sukses dan kaya raya. Hana urutan ngon strategi manajemen, strategi ekonomi jana. Urusan Abdurrahman bin Auf tip malam penghatam Quran. Tengok-tengoknya urusan Allah. Nah, lalu orang kalau di media sosial menyotanya ingin hajat-hajatnya tercapai. Tipoh 12 malam tampil tubuh bejit baca Quran 12 juz.
Menyudah temikir le tanya poh 12 malam sampai tubuh 12 juz berat. Goh pernah talati, tapi menyoka talati rame yang bisa mempraktikkan. Menyodakan dalam teori Imam Syafi'i pada goh khatam ke Mustafa lego dalam teori lego khatam. Jadi urusan orangnya pak khatam Quran. Hana lain, hana banyak pikir kiban strategi dagang, strategi ekonomi, manajemen, new organisasi, itu hana pikirnya. Perkataan Quran lain Allah Taala nyo pikir, tapi karena tanyo kadang keimanan tanyo hana kuat sehingga tanyo hana yakin. Nyo contoh misalnya, nyo contoh dengan kampanye, kampanye ada baca Quran di mana mendengarkan Quran di mana. Mana yakin tanyo anak tahu pilih itu. Ya, anak tahu pilih itu gimana caranya? Menyuabi waktu ada baca Quran tapi anak tahu pilih. Lagi padahal urusan mana? Tahu yang tanam dalam hati tanyo cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran ayat yang kepegah bahwa andai getanyo mampu tak berikan dunia dan seisinya kepada tidro urun untuk mengharapkan cinta urunnya kepada tanyo. Menyokong Allah Ta'ala yang penuh cinta, anti cintanya, walaupun dunia dan seisinya. Betul. Betul kan? Betul kan? Dunia dan seisinya kecukupan menyokong Allah Ta'ala yang pertama cinta akhirnya cinta Allah. Jadi persoalannya kembali ke persoalan keimanan, akhirnya ke persoalan tauhid. Berarti iman tanyo tauhid tanyo hana perek. Bagi sahabat-sahabat Nabi nya enggak selesai. Maka wajah yakinkan bahwa menyoka dijonya oleh Allah Ta'ala mungkin menduka. Tanyo haitem yakin yang Pak mungkin. Nyan haitem yakin Pak tanyo. Menyo haitem yakin yang namaji berarti iman doh sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya tanyo payah minta cara dunia yang ke berbagai macam. Padahal cara yang Allah lemah yang hana mesti pakai cara dunia, Allah yang kerja katanya. Tapi Pak Haitim yakin nyok selalu non pertanyakan wate lun buat tajan Tengku Tarmizi Nami. Trip lun buat watenya lun nomor keluarga di Tanjung. Tip malam minggu kamu pun Tengku Tarmizi. Tapi yang lun banyak. Pakon Tengku Tarmizi tanyo tak baca Quran, adanya tak baca arti, kadang-kadang tak baca buku-buku tafsir. Kajalah hinan ketulih oleh Allah Ta'ala, beryakin tanyo ke Allah. Pakon haitim yakin. Yang selalu pertanyaan yang menunjukkan ke Tengku Tarmizi. Ya memang jawaban Tengku Tarmizi ya berarti ya memang iman dan yang ada kuat loh. Karena haitim yakin. Menyoka yakin lagi yakin sahabat-sahabat Nabi. Ya memang yang kelaginya. Ya memang penuh keyakinan bahwa tidak ada memang urusan tanyo pokoknya tak mendekatkan diri ke Allah dengan tak solat tahajudlah malam, tak baca Quran lah malam, pokoknya menyendiri dan nyoba Allah Ta'ala. Tapi kan payah bukan buku tak pegang, tak buku payah nyo maksudnya. Jadi intinya kembali persoalan kepemimpinan nyo juga masalah keimanan. Ibarat caranya sifat-sifat empat sifatnya bisa berada dalam diri pemimpin. Yang memang yang kembali ke tauhid menyohana tetap tidak akan hidup yohana hidup berat berbagai godaan dunia yang tinggal wateka kajet dan ke pemimpin ke berbagai fasilitas kita terima dan segala macam jika gabung dengan kadang-kadang mau Pak Mukim lagi kultum mana sempat itu Nyok kultum tiga Pak Musani, anak sempat lelum sibuk. Kata pegahnya, uronyo sempat nyok karena suka menarik hati urun. Tadu ini menarik hati urun kan laganya nyok iban cara nyok
Nyota pegahnya juga bagian daripada memperingat diri sendiri, mengingatkan semua kanyo bahwa keimanan kanyonyo diuji setiap hari oleh Allah. Tipuro diuji keimanan kanyo. Ya, iman caranya bisa terlatih baju-baju sehingga kanyo bisa terdapatkan memang sifat-sifat yang nabak diri Rasulullahnya hidup bak diri calon-calon pemimpin yo talaga doa. Tetapi nyo perlu ada kunci. Fir'aun yang berkuasa di Mekah kontidun 2 tahun. Mereduh tahun. Maknanya diuji di Allah kanyonya trip kadang dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Menyolong cerita Pak Urundrat, nah pertanyaan kalau wate masa yang lalu mereka pegah anjet rangga masa yang lalu tau palih di A nanti B dan nyong leurun lun jawab lun hana lun tuh menyolong kanyong lagi yang tebak anjet tahu ko urung palih ko nak palih tapi karena ti A nyo pernah pegah dro bak lun bahwa baik kemakut dro Pak Musanih menyo dianggap leurun palih baik kemakut dro Pak Musanih menyo keluarga roh menganggap roh palih, makin dipilih kayaknya. Orangnya pernah pegah Pak Don, memang canda, tapi candanya dalam ilmu psikologis yang pada dasarnya adalah yang hidup dalam merenya. Sedangkan tibe-nya hantam pegah lagi kan. Dan lu sepanjang sepengetahuan menyo tibe-nya pegah, nyo dalam pandangan lu hana berat nyanyi normal kehidupan kalau lagi perlu dijawab oleh orangnya menyumenang lu harus bela yang paling tebabnya insya Allah akan menang nyanyi kan kapel kada menang betul lagi yang disebut jadi pengaruh dengan pakon ra bisa nekan lagi nya lawitnya kalau Allah Ta'ala sedang pemenang maka bela supaya lu tajam menang. Cuma lagi lu pegang penotanya memilih presiden baru tapi pilih Pak Anies. Karena kalau Pak Anies sifat-sifat lagi lupa. Walaupun hanya 30%, tapi menggambarkan sifat-sifat. Perasaan kanyo menyesal dipilih Pak Anies lu tidak. Dan tidak ada dalam diri lu menyatakan bahwa Pak Anies yang tadi. Hana perasaan yang kita pilih pemimpin lagi persoalan menang dan kalah kita pulang malah persoalan kita pilih pemimpin belagi nyoba mungkin yang bisa lu sampaikan yang teguh hati pegamunya berat tak matalah kan jadi nyan harus tambah kitab-kitab gereja setelahnya itu kajian yang ren pegahnya memang bagus sekali yang ren pegah semuanya tapi memang kajiannya mungkin kajian yang tidak habis dalam satu kali duduk yang paling tidak dan bisa menggambarkan sedikit persoalannya sambil bisa bersilaturahim dengan warga masyarakat di Kampung ini maupun di Kecamatan Darussalam. Nyuruh lagi maaf pada Urundrat Bandung lun tidak menggurui Urundrat gure-gure Bandung yang nadi pelun lun hanya manusia biasa yang memantau kurang ilmu tidak banyak pengalaman lo tetapi mungkin orangnya mendapatkan kehormatan dari Urundrat untuk sekedar berbagi pengalaman yang dapat lu lagi maaf digoda pada Allah lu mohon ampun lu sudah ini ucapan alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.